pagi, salam Alpha Theta. Rekan-rekan sekalian, berikut ini adalah rekaman Zoom yang kami selenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2022. Rekaman ini bukan saja saya edit, tapi juga saya mengganti gambar-gambar yang ada di Zoom dengan slide-slide aslinya. Kemudian akan saya selipkan video-video yang mungkin tidak ditampilkan pada saat Zoom. Jadi rekaman ini tentu jauh lebih baik dibandingkan rekaman video aslinya. Nah teman-teman, saya akan membagi rekaman Zoom ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Ini berisi tentang Alpha Theta, misi visinya, dan mengapa kami menyelenggarakan pelatihan jarak jauh lewat video pembelajaran klikini.online. Kemudian di bagian kedua, saya akan menceritakan tentang isi dari klikini.online, seperti misalnya tombol home, tombol member area, tombol-tombol penting, seperti misalnya tombol peluang usaha. Ini penting karena di sini dijelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi marketing affiliate, belajar dapat uang, cara jadi trainer offline, cara jadi trainer online, cara menjadi event organizer, dan perwakilan. Rekan-rekan sekalian, di sini akan kami jelaskan mengapa kami menggunakan website, bukan aplikasi misalnya. Kenapa kami menggunakan distance learning, berupa video streaming, bukan Zoom misalnya. Kenapa kami menggunakan networking, bukan konvensional misalnya. Semuanya ini akan saya jelaskan sedetail mungkin sehingga Anda tidak bertanya-tanya tentang hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di bagian 3 adalah bagaimana cara pendaftaran. Nah, ini kami bagi supaya Anda bisa memilih yang mana yang akan Anda dengarkan lebih dulu. Nah, kalau misalnya Anda ingin langsung pendaftaran, silakan langsung putar video bagian ketiga. Atau mungkin bagian keempat. Nah, nanti di setiap judul akan kita berikan tulisannya. Kenapa kita bagi? Supaya jangan terlalu panjang. Ini adalah bisnis yang baru kami luncurkan, sehingga kesempatan dan peluang Anda jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang bergabung belakangan. Kami siapkan semuanya apapun yang Anda butuhkan. Kami berpengalaman dalam bisnis konvensional, kami berpengalaman dalam bisnis jaringan, kami berpengalaman di bidang franchise, referral, apalagi di learning ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, dengarkan semua apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti kita akan bicara marketing plan, kita juga bicara bagaimana cara mendaftar di bisnis ini. Bagaimana sukses Anda bisa menjadi seorang trainer, bagaimana menjadi seorang event organizer, kemudian bisa menjadi content creator dan marketing affiliate yang sukses. Ini adalah kesempatan. Anda pasti bisa melakukannya dan Anda pasti sukses di bisnis ini. Tidak ada masalah, teman-teman. Yang ada hanyalah peluang. Teman-teman sekalian, apa kabar? Salam Power Ranger, siap berubah. Siap nggak siap? Harus berubah ya teman-teman ya. Harus. Oke, ini persembahan dari Alpha Theta Indonesia Mind Power Academy. Bagian 1 adalah mengenai Alpha Theta Indonesia, lembaga pendidikan dan pemberdayaan SDM berbasis neuroscience. Neuroscience, kalau istilah kita, mind power. Mungkin sebagian dari kita sudah nggak asing lagi ya dengan kata-kata ini, karena setiap kali saya memulai pendahuluan, pasti saya akan memperkenalkan Alpha Theta dan saya sendiri. Saya sendiri lulusan Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta. Ya, sebetulnya saya bukan S1, saya D3. Justru kalau kita punya titel yang di bawah S1 gitu ya, kadang-kadang kita harus cari kompensasi ya, bagaimana supaya kita lebih dihargain orang walaupun kita tidak punya S1, apalagi S2, S3. Sejak dulu memang saya tidak begitu tertarik dengan pendidikan formal. Saya nggak begitu tertarik dengan dunia pendidikan formal, tapi saya tertarik dunia pendidikan formal ilmu komunikasi. Nah, saya tertarik sekali dengan publisistik karena menciptakan wartawan. Dia tegas mengatakan menciptakan wartawan. Itu yang saya cari, walaupun itu swasta. Nah, karena saya adalah seorang lulusan perguruan tinggi ilmu komunikasi, maka saya pastilah menjadi seorang wartawan ya. Ini jabatan saya di wartawan semua udah saya lalui. Redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, ya,
pemimpin umum, bahkan memiliki media pun saya sudah ya. Dan saya juga akhirnya tobat. Tobat itu artinya saya berpindah ke bisnis umum ya, bisnis yang di luar dari pers. Nah, saya telah menulis hari ini 38 buku, walaupun buku yang terakhir disebut e-book ya, tapi itu adalah cikal bakal yang nanti akan saya revisi terus, akan menjadi sebuah buku pada akhirnya. Kalau e-book, artikel, modul, itu udah 100 lah ya. Di bidang manpower, kewirausahaan, karir, komunikasi, dan lain-lain. Telah melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, pendiri Lem Juri dan Alpha Theta Indonesia. Lem Juri adalah lembaga pelatihan jarak jauh bidang jurnalistik. Tahun 1987, sudah cukup lama ya. Nah, ini adalah bukti dan konsen saya pada pelatihan jarak jauh. Jadi sejak tahun 87, saya sudah mendirikan kursus jarak jauh. Dan sekarang saya masih terobsesi untuk mendirikan pelatihan jarak jauh, yang disebut dengan distance learning. Kenapa saya ingin mendirikan lembaga pelatihan jarak jauh? Karena sejak saya SMP, saya sudah mengikuti pelatihan jarak jauh, yang disebut dengan kursus tertulis. Ilmu kewartawanan, bahasa Inggris, membuat pesawat terbang dari kayu balsa, dan kursus silat. Ya, pencak silat itu lewat kursus tertulis. Jadi lewat stensilan gitu ya, gambar-gambar. Nah, sampai saya bertekad suatu hari saya ingin mendirikan kursus jarak jauh. Dan itu terrealisasi ketika saya kuliah tahun 1987 terjadi. Ya, jadi siapa kita adalah apa yang kita pikirkan di masa lalu. Saya percaya. Saya jadi trainer, motivator. Saya juga karena dulu SMP membaca buku-buku tentang motivasi. Ya, jadi what you think, what you get. Apa yang kau pikirkan itulah yang kau dapat. Ya. Saya juga tidak pernah bermimpi menjadi seorang motivator, tapi masa lalu saya yang mendorong saya menjadi seorang motivator. Saya tidak pernah bermimpi seujung kuku menjadi motivator atau trainer, tapi impian Indonesia Dream yang membawa saya ke sini. Nah, teman-teman sekalian, tahun 2007 saya mendirikan Alpha Theta Indonesia, walaupun namanya dulu DNA Community, Dream and Action Community. Dream and Action, Dream dari Indonesia Dream. Nah, tapi sekitar tahun 2010 menjadilah Alpha Theta Indonesia. Dan 2 kali dilembagakan. Justru pada saat 2 kali kita lembagakan dengan PT ya, kalau SMP-nya tetap jalan, karena milik saya sendiri. Dengan PT justru berantakan. Investor maunya A, kita maunya B. Ya gitu terus, akhirnya nggak jalan. Nah, teman-teman sekalian, visi kita adalah bagaimana kita bisa menanggulangi masalah ini. Problematik bangsa itu meliputi masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, masalah ekonomi, rendahnya produktivitas bangsa, tingginya konsumerisme kita, ya, dan rendahnya kreativitas bangsa kita. Di bidang hukum, tingkat kejahatan semakin meninggi ya, seperti misalnya korupsi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kemudian terorisme. Kemiskinan, teman-teman sekalian, kita jangan percaya data pemerintah ya. Kalau menurut BPS, 30% kemiskinan. Tapi kalau kita hitung, sebetulnya lebih dari 50% penduduk kita miskin. Nggak ada satu presiden pun yang akan mengakui bahwa negara kita miskin. Nggak akan ada. Ya, justru itu indikator seorang presiden berhasil atau tidak. Tapi jangan percaya dengan data BPS. Gunakanlah indikatornya Bank Dunia. Ya, jadi kalau menurut BPS, orang miskin itu yang penghasilannya sekitar 450.000 per bulan. Nah, saya pikir hampir nggak ketemu ya kita ya. Siapa penghasilan 450.000 kayaknya nggak ada di Indonesia ini. Bayangin kalau data itu aja menunjukkan bangsa kita adalah miskin, berarti orang yang pendapatannya 1 juta itu termasuk tidak miskin. Dan yang 500.000 per bulan itu hampir miskin. Jadi masuk datanya hampir miskin. Jadi gampang aja pemerintah, kalau misalnya mau membuat angka kemiskinan itu turun ya, dia sebarkan aja bantuan dana. Itu akan naik lagi, karena cuma nambah 100 aja udah berarti tidak masuk kemiskinan gitu. Karena saya katakan semua presiden, ya bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya Pak SBY, semua presiden. Kita masih menggunakan data $1 per hari. Berarti 15.000 per hari, itulah yang disebut dengan orang miskin. Sedangkan Bank Dunia, itu $2 per hari. Dan celakanya, yang dimaksud dengan $1 itu adalah 7.000. Bukan 15.000. Jadi paham ya teman-teman ya. Nah, tapi kita patut prihatin lah ya. Kita coba bantu gitu. Walaupun boro-boro pejabatnya, masyarakatnya juga nggak mau bantu. Mereka padahal mau kita tolong gitu, mau kita bantu. Mungkin bisnis ini yang betul-betul sangat peduli dengan bangsa ini. Ini bisnis idealisme. Saya menyebutkan dengan sosio bisnis. Ya, banyak orang berpikir kita nolong orang miskin, apa kita bisa jadi kaya? Saya yakin bisa. Sejak lama saya berpikir bagaimana caranya
kita bisa menjadikan membantu orang itu menjadi sebuah bisnis. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita tahu latar belakang kenapa kita harus berada di bisnis ini. Kita tahu kenapa kita harus mau membantu saudara-saudara kita, membantu diri kita sendiri. Ingat, bagaimana cara mengatasi kemiskinan adalah Anda jangan jadi salah satu di antaranya. Bagaimana caranya supaya kita tidak miskin? Ya kita harus banyak belajar, menimba ilmu pengetahuan, banyak membaca buku. Faktanya di Indonesia kita bukan saja malas baca, tapi juga malas belajar. Dan niat belajarnya juga sangat rendah. Nggak banyak orang yang peduli dengan ini. Ya kita ini orangnya isi going aja jalan. Oke teman-teman sekalian. Nah, apa misi kita? Visi kita jelas tadi ya. Visi kita adalah bagaimana mengatasi masalah bangsa ini. Yang menurut saya ini sangat membahayakan. Jadi teman-teman sekalian, kayaknya mustahil. Kayaknya ini mission impossible. Tapi saya katakan ini mission I'm possible ya, bukan impossible. I'm possible. Apakah mungkin saya cuma rakyat biasa, anggota DPR bukan, pejabat bukan, tokoh juga bukan gitu ya. Saya hanya pemikir. Saya hanya punya niat untuk membantu bangsa ini. Sesuai yang dikatakan oleh John F. Kennedy. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu. Tapi tanya dirimu, apa yang bisa kamu lakukan pada negaramu. Saya nggak peduli ketika saya membuat impian Indonesia Dream. Bagaimana cara tercapainya, saya nggak tahu. Tapi saya tahu pasti bahwa itu akan menjadi dorongan saya sampai hari ini. Saya menyurutai Presiden SBY 7 kali. Jokowi 9 kali. Ada hasilnya nggak? Nggak ada. Tapi saya nggak pernah merasa kecewa. Nah hari ini saya bisa menciptakan suatu program. Bagaimana menciptakan suatu pembelajaran jarak jauh. Saya pikir ini di bagian dari impian itu. Ya. Oke teman-teman, misi kita adalah Indonesia Dream. Terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Ini menyangkut semua hal yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Cerdas itu ya pintar, ya pendidikan, non formal, semuanya ya ada di sini. Mandiri itu ya artinya tidak tergantung dengan bangsa lain. Sejahtera artinya ya kita cukup sandang pangan dan papan. Berakhlak ini menyebuti agama, moral gitu ya. Kemudian di sana ada budi pekerti gitu. Jadi menurut saya ini sudah komplit sekali. Jadi impian ini pun bukan asal membuat ya. Impian ini didasarkan pada ilmu psikomagnetik, the power of dream. Bahwa impian itu harus jelas. Kalau impian kita cuma menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, itu tidak jelas. Sampai kapanpun dunia ini kiamat tidak akan pernah tercapai, rekan-rekan sekalian. Tapi kan kita sulit memahamkan pemerintah dalam hal ini ya. Karena apa? Karena mereka bersandar pada sejarah. Sedangkan dunia sudah berubah. Amerika dulu sudah punya American Dream. Jelas impiannya bahwa masyarakat Amerika harus punya mobil, rumah, dan sejahtera. Sandang dan pangan dan papan itu cukup. Tapi kan kita tidak pernah begitu. Ya. Bahkan kita punya GBHN pun sudah tidak ada lagi. Jadi apa yang mau kita harapkan? Siapa yang bisa bantu negara ini kalau bukan kita, teman-teman sekalian? Nah teman-teman, bagaimana strategi kita ya sebagai masyarakat biasa membantu pemerintah, membantu bangsa ini? Saya punya strategi. Strateginya adalah menciptakan pelatihan yang bisa mengubah mentalitas bangsa kita. Yang bisa merubah moral, akhlak, budi pekerti, dan mindset mereka. Kalau pelajaran agama saja mungkin sulit membantu. Karena ajaran agama adalah dogma. Kalau kita pakai Pancasila juga sulit membantu. Karena ini ideologi. Kalau hanya budaya juga tidak bisa. Karena ini hanya kearifan lokal. Kalau hanya mindset, ya mind power juga nggak bisa. Karena itulah kita menciptakan satu konsep revolusi mental paripurna. Dari rakyat untuk rakyat. Nah, paripurna itu apa? Paripurna itu lengkap. Ya ada akhlaknya, ada moralnya, ada budi pekertinya, ada mindsetnya. Jadi agama, Pancasila, budaya, dan neuroscience. Nah, pelatihan itu ada di semua yang saya buat saat ini. Ya, semuanya mencakup. Nah, teman-teman, kita sudah merealisasikan, ini bukan wacana. Kami sudah memberikan pelatihan kepada orang tua, pelajar, mahasiswa, pegawai, wirausaha, profesional, orsospol, dan duafa. Duafa ini saya maksud kaum marginal ya, termasuk fakir miskin, korban bencana alam, gelandangan, kemudian di sana ada narapidana, ya, dan lain-lain. Kita sudah lakukan semuanya. Jadi artinya teman-teman nggak usah berpikir bahwa, Pak ini baru dimulai nggak? Nggak, ini sudah lama. Di sini ada banyak saksi ya, bahwa ini sudah berlangsung. Apalagi teman-teman yang menjadi event organizer di daerah sudah tahu pasti. Hanya saja teman-teman, mohon maaf, memang jatuh bangun biasa. Yang masalah itu adalah kalau kita sudah jatuh, kita nggak mau bangun. Ya. Kalau saya jatuh bangun itu udah makanan ya teman-teman ya. Dan saya tidak pernah melihat pintu yang tertutup.
Kalau sudah tertutup, saya lihat pintu yang lain. Saya masuk di sana. Banyak dari kita, ya mungkin karena dia tidak pernah makan motivasi gitu ya. Pintunya tertutup, dia tunggu di sana. Ada pintu terbuka, dia nggak mau masuk. Saya yakin orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah termotivasi. Orang-orang tidak pernah belajar motivasi. Atau lupa gitu ya. Nah teman-teman, kita sudah melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Dan ini tercatat, terekam, ada buktinya. Oke? Nah teman-teman, sekarang saya ingin mewujudkan Indonesia Dream. Saya ingin menciptakan trainer di seluruh Indonesia. Kalau saya ingin benar-benar ingin menyebarluaskan ilmu pengetahuan supaya bangsa ini ya terevolusi mentalnya sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia Dream, maka tidak ada cara lain, kita harus menciptakan trainer minimal 2 di tiap kabupaten, kalau perlu di tingkat kecamatan. Kedua, kita harus menyebarkan ilmu pengetahuan lewat aplikasi atau website pembelajaran jarak jauh, supaya bisa siapa saja ikut, di mana saja, dan kapan saja bisa ikut. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan networking. Mau nggak mau, suka atau tidak suka. Karena ini adalah cara untuk menyebarluaskan secepat mungkin program kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk menjadi seorang motivator, trainer nggak perlu lulusan SMA. SMP pun bisa, tapi untuk melatih SMP, SD ya. SMA melatih SMP dan SD. SMA juga bisa. Ya. Kalau S1 bisa melatih semuanya. Ya. Tapi, bisakah seorang SMP melatih SMA, bahkan perguruan tinggi? Bisa. Ya, Andri Wongso juga tidak tamat sekolah. Ya. Tapi mereka bisa melatih kan? Apa ditanya pendidikan kita apa untuk melatih profesor? Enggak. Saya melatih profesor, melatih doktor, melatih jenderal. Nggak pernah ditanya pendidikan saya apa terakhir. Apakah saya S1? Enggak, teman-teman.